tiba-tiba dia dengar ada suara orang minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Pak Ijo mendekat ke arah mobil itu, dia ngelihat penumpang-penumpang yang ada di sana ini semuanya hangus. Badannya itu kaku, hitam gosong dan tercium bau gosong yang menyengat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Pak Ijo yang asalnya dari Jogja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami show ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Pak Ijo. Pak Ijo ini adalah nama samaran teman-teman, dan beliau ini asalnya dari Jogja. Jadi di sini Pak Ijo mau membagikan pengalamannya pada waktu dia merantau ke Sulawesi. Dan di cerita ini memang Pak Ijo menceritakan semuanya secara detail, termasuk untuk biaya dia merantau dan transportasi apa yang dia gunakan dari Jogja sampai tiba di Sulawesi, dijelaskan Pak Ijo secara detail. Jadi sebelumnya memang Pak Ijo ini pernah merantau di luar pulau sebagai seorang sales. Dia pernah merantau di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Di sana dia ketemu juga dengan teman-teman dari Jawa. Salah satu teman Pak Ijo ini namanya Iwan. Nah, Iwan ini asalnya juga dari Jawa. Jadi Pak Ijo ketemu Iwan pada waktu mereka sama-sama di Morowali itu, sama-sama jadi sales. Jadi mereka pun kenal, akrab. Apalagi bahasa yang mereka gunakan itu adalah bahasa Jawa. Jadi mereka merasa mudah lah untuk berkomunikasi. Nah, singkatnya setelah bekerja jadi sales selama beberapa tahun, Pak Ijo ini pulang. Dia memutuskan pulang kembali lagi ke Jawa. Dan di sekitaran tahun 2023 kemarin, Iwan ini sempat ngabari ke Pak Ijo. Dia cerita kalau ternyata dia sekarang sudah kerja di sebuah agen travel. Dan Iwan juga menjelaskan bahwa posisi dia waktu itu juga lumayan. Jadi posisi Iwan ini sebagai kepala agen travel. Jadilah di situ Iwan ini sempat tanya-tanya ke Pak Ijo tentang kegiatan Pak Ijo di Jogja ini apa, sudah kerja apa, dan lain sebagainya. Sedangkan Pak Ijo sendiri memang waktu itu belum ada kerjaan lagi. Jadi dari situlah Iwan mulai menawarkan pekerjaan ke Pak Ijo. Dia bilang, mau nggak Jo ikut kerja di sini? Tapi ya balik lagi ke Sulawesi Jo, gimana? Terus di sini Iwan juga menjelaskan, kamu kan sedikit banyak sudah tahu daerah Morowali. Jadi nanti rute travelnya itu nganter dan juga jemput penumpang dari Palu menuju ke Morowali. Dan rutenya itu sebaliknya. Kadang jemput penumpang dari Morowali dibawa ke Palu, maupun mengantar penumpang dari Palu menuju ke Morowali, terus seperti itu. Nah di sini mulailah Pak Ijo ini mikir. Dia sudah berpikir bahwa kalau dia di Jawa ini juga belum ada kerjaan, dan kayaknya ini tawaran ini juga oke, apalagi Iwan dikenal Pak Ijo juga sudah lama. Akhirnya
Dari situ dia mulai mikir, kayaknya dia harus berangkat lagi lah ke Sulawesi. Apalagi dulu juga dia pernah ke Sulawesi. Nah, waktu itu sekitar 10 hari setelah Idul Fitri, akhirnya Pak Ijo pun memutuskan untuk berangkat dari Jogja menuju ke Sulawesi. Dia juga sempat bilang ke orang tuanya kalau dia mau kerja di Sulawesi. Nah, Pak Ijo sendiri usianya waktu itu masih di bawah 30 tahunan. Dia sendiri juga mengaku nggak punya simpenan untuk modal transport ke Sulawesi ini. Jadi pas dia sampaikan hal ini ke orang tuanya, orang tua Pak Ijo pun mengizinkan. Dan dari orang tua Pak Ijo, dia kemudian dapat uang sekitar 1,7 juta. Istilahnya waktu itu dia benar-benar modal nekat lah, yang penting bisa kerja. Jadi Pak Ijo ini tinggalnya itu nggak sama orang tua. Dia tinggal sama neneknya, sedangkan bapaknya Pak Ijo itu kerjanya di Bandung dan beliau tinggal di Bandung sana. Ibunya Pak Ijo sendiri kerjanya di Taiwan. Nah, Pak Ijo ini teman-teman adalah 2 bersaudara. Dia anak pertama dan adik perempuannya waktu itu masih kelas 5 SD. Dia ikut sama bulenya yang ada di Magelang. Nah, singkatnya setelah si Pak Ijo ini dapat uang saku untuk ke Sulawesi, Pak Ijo pun pamit. Dia pamit ke keluarga terdekat. Di situ ada Pak D dan juga beberapa bule-bulenya. Dan di sini Pak Ijo ingat betul pas dia pamit ke rumah Pak D-nya. Pak D-nya ini sempat bilang ke Pak Ijo, "Sudah Jo, kamu nggak usah takut kalau merantau. Niatkan untuk mencari rezeki. Kalau nanti kamu sudah berhasil, kamu nggak usah pengen jadi orang kaya. Karena Jo, jadi orang yang cukup itu enak kok. Mau ini itu tercukupi. Pengen ini juga dicukupi." Nah, inilah yang diingat betul oleh Pak Ijo waktu itu. Dan pada saat cerita ini dibagikan oleh Pak Ijo, Pak D-nya yang pernah menasihati Pak Ijo itu sudah meninggal. Jadi inilah, pesan inilah yang benar-benar diingat oleh Pak Ijo. Singkatnya setelah dia pamit ke semua keluarga, Pak Ijo diantar salah satu temannya ke terminal Giwangan yang ada di Jogja. Di terminal itu dia nunggu bis tujuan ke Surabaya. Biayanya waktu itu dia ingat betul Rp90.000. Setelah nunggu sebentar, akhirnya bis yang ditunggu ini datang, dia pun berangkat. Dan sampai di terminal Surabaya itu sekitar habis Isya. Nah, di terminal Surabaya ini, Pak Ijo itu sempat berhenti sebentar, dia ngopi-ngopi dan menyempatkan untuk makan. Dan sebelumnya memang Pak Ijo ini sudah beli tiket kapal untuk menuju ke Sulawesi itu. Jadi setelah makan, dia santai sejenak sambil dia ngecek tiket kapal. Dia pastikan lagi keberangkatannya itu kapan. Nah, karena kapal ini baru berangkat besok harinya, dia tanya ke pemilik warung makan, "Bu, kalau mau cari penginapan yang murah di mana ya, Bu?" Nah, pemilik warung ini ngasih info penginapan murah akhirnya. Jaraknya juga nggak jauh dari terminal. Akhirnya nginep lah Pak Ijo di situ semalam, biayanya 120.000 per malam. Singkatnya keesokan harinya selepas maghrib, dia pun akhirnya bersiap menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. Dia naik ojek dari terminal yang ada di Surabaya itu menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam. Nah, pas sampai di pelabuhan, dia langsung check-in. Jadi seminggu sebelumnya, pas Pak Ijo beli tiket kapal, dia ini memang sengaja beli tiket yang ada kamarnya. Dia berpikir di sana, di kapal itu dia bisa istirahat kalau ada kamarnya. Dia dapat tiket waktu itu seharga 700 ribuan. Dan ternyata pas dia check-in, ini baru dia dapat info ternyata muatan waktu itu sedang overload. Jadi terpaksa dia dipindahkan ke tiket yang biasa, yang harganya sekitar 300 ribuan. Tapi anehnya ketika Pak Ijo ini sudah dipindahkan, jadi tiket yang biasa itu, uangnya ini nggak balik. Jadi dia cuma bisa pasrah waktu itu. Ya, dia sendiri juga nggak kaget lah dengan pelayanan yang amburadul kayak gini di Indonesia, ya kan. Jadi setelah sekitar 2 hari 1 malam dia di atas kapal, sampailah Pak Ijo ini di Makassar. Begitu dia turun dari kapal, dia langsung cari penginapan lagi. Ada penginapan 12 jam waktu itu dengan biaya 150.000. Sekalian waktu itu dia pesan tiket bis dengan tujuan ke Palu. Nah, begitu sampai di penginapan, Pak Ijo ngabari Mas Iwan ini, si temannya itu. Dan kebetulan Mas Iwan ini kan karena kepala agen travel di sana, Pak Ijo bilang, "Mas, ini aku sudah sampai Makassar.
ini gimana Mas ke Palunya? Apa aku naik bis atau gimana? Terus Iwan ini bilang, oh ya naik bis aja Jo. Kalau naik bis masih terjangkau sekitar 300 sampai 400 ribuan lah. Kalau kamu naik travel bisa 600 sampai 700 ribuan. Akhirnya dari situ setujulah Pak Ijo, dibantu Mas Iwan, akhirnya dicarikan tiket. Nah, Pak Ijo berangkat hari itu juga. Dia ke terminal yang ada di Makassar terus naik bis. Nah, Mas Iwan ini sebenarnya juga sempat kaget pas Pak Ijo sudah sampai di Makassar itu. Ada obrolan sedikit lah. Mas Iwan ini sempat tanya ke Pak Ijo, Jo, kamu ternyata serius ya Jo datang ke Sulawesi Jo. Nah, Pak Ijo sendiri juga bilang, ya aku ini memang butuh kerjaan Mas. Jadi makanya aku datang ke sini. Ya wes. Gini aja, nanti kalau sudah sampai Palu, kamu bilang, kamu telepon aku, nanti aku jemput. Jadi singkatnya pas sampai terminal Palu, Pak Ijo ini langsung menghubungi Mas Iwan. Terus kata Mas Iwan, oh ya Ijo tunggu dulu ya, tunggu di situ, bentar lagi aku jemput. Nggak lama nunggu, akhirnya Mas Iwan ini datang jemput. Akhirnya di mobil itu mereka ngobrol-ngobrol lah, tanya-tanya kabar dan lain sebagainya. Nah jadi seperti yang dijelaskan di awal, Mas Iwan ini adalah kepala agen travel, terutama travel yang dari Palu menuju ke Morowali. Nah nantinya Pak Ijo ini kerja di travel ini, menjadi seorang supir. Singkatnya begitu sampai di agen travel ini, Pak Ijo itu dikenalin sama orang-orang travel, dikenalkan dengan supir-supir, terus di situ Mas Iwan juga tanya-tanya perjalanan Pak Ijo, teman-teman juga tanya gimana perjalanannya, naik apa, cerita-cerita tentang pengalaman waktu di kapal. Dia juga ditanya oleh Mas Iwan, kamu bawa uang berapa Jo ke sini Jo? Katanya kamu nggak punya uang. Pak Ijo cerita bahwa dia dikasih orang tuanya sekitar 1,7. Nah akhirnya Pak Ijo pun dijelaskan oleh Mas Iwan tentang pekerjaannya itu. Singkatnya Pak Ijo ditempatkan di kamar sendiri yang ada di mes. Nah di sini Pak Ijo ini sempat tanya ke Mas Iwan, Mas, ini terus kalau aku kerja di sini, aku jadi supir utama atau aku jadi supir pendamping dulu Mas? Karena kan aku juga nggak begitu hafal daerah sini. Memang kita kan pernah kerja di Morowali tapi juga nggak terlalu hafal banget aku. Nah di sini Mas Iwan jawab, nanti awal-awal kamu dampingin supir dulu aja Jo. Setelah benar-benar hafal jalan baru kamu ambil alih jadi supir utama. Nah menurut Pak Ijo sendiri, karena dia dulu juga pernah kerja di daerah sana, jalan-jalan di daerah sana itu memang jauh berbeda dengan yang ada di Jawa. Kalau di Jawa itu jalannya ini sudah banyak yang lebar lah. Tapi kalau di daerah sana menurut Pak Ijo masih banyak jalan aspal itu yang sempit, yang cuma cukup untuk satu kendaraan bahkan. Jadi misalnya ada kendaraan besar seperti truk dari arah yang berlawanan, yang lain ini harus ngasih jalan lebih dulu untuk membiarkan truk yang lebih besar atau kendaraan yang lebih besar ini lewat. Selain itu jalan di sana ini juga tinggi, jadi antara aspal dan tanah itu bedanya juga agak jauh, lumayan tinggi lah pokoknya. Jadi di situ Mas Iwan menyarankan ke Pak Ijo untuk ikut supir utama dulu, mendampingi supir ini sampai Pak Ijo benar-benar hafal jalan. Maksudnya hafal jalan di sini selain hafal arah jalan juga hafal lubang-lubang maupun tikungan-tikungan yang berbahaya. Ini tujuannya. Nah, sepengetahuan Pak Ijo, jalan-jalan di sana itu masih banyak yang sepi. Apalagi kalau malam hari. Dan pas ngelewati daerah Poso misalnya, itu penerangan juga masih jarang. Jadi jalan juga masih banyak yang rusak, banyak yang lubang. Nah inilah yang membuat Pak Ijo ini akhirnya harus benar-benar menghafal jalan yang akan dilalui. Nah singkatnya, Pak Ijo ini pun mulai kerja mendampingi supir. Supir utama didampingi oleh Pak Ijo jalan dari Palu menuju ke Morowali. Dia sambil terus-menerus memperhatikan jalan. Kira-kira mana jalan yang berlubang, mana jalan yang kalau malam hari itu minim penerangan. Dia juga tanya-tanya ke supir utama, kira-kira apa yang harus dia tahu ketika dalam perjalanan. Nah, singkatnya suatu ketika, kira-kira waktu itu Pak Ijo sudah sekitar 2 minggu lah kerja di sana, ada sopir yang berhalangan. Berhalangan untuk hadir, berhalangan untuk bisa ngantar penumpang. Jadi Pak Ijo lah yang akhirnya menggantikan supir ini.
Jalanlah dia mulai bawa mobil travel ini menuju ke Morowali. Nah, karena dia gak sempat menghafalkan jalan yang rusak dan berlubang, akhirnya waktu itu sempat Pak Ijo ini mengalami mobilnya ini terperosok masuk ke lubang, yang akhirnya membuat velg mobil ini sempat bengkok dan rusak. Nah, akhirnya dia pun harus mengganti dengan uang setoran. Jadi uang setoran itu dipotong untuk biaya penggantian velg ini. Nah, kira-kira sekitar 2 bulan kemudian, setelah Pak Ijo ini jadi sopir pendamping, akhirnya waktu itu dia dipercaya jadi sopir utama. Dia mulai bawa mobil sendiri. Pekerjaan yang pertama kali dikerjakan oleh Pak Ijo, dia menjemput penumpang dari semua daerah di Palu itu. Dia jemputi satu-satu di rumah mereka dan dibawa ke agen lebih dulu untuk tukar tiket. Barulah setelah itu Pak Ijo berangkat lagi. Nah, sekitar jam 10 malam itulah mereka ini berangkat. Pak Ijo bawa penumpang. Malam itu Pak Ijo ini berangkat bukan pada malam Jumat, di hari-hari biasa lah. Nah, waktu itu memang ada cerita di beberapa hari sebelumnya, ada kecelakaan mobil, yang waktu itu mobil ini nabrak tiang listrik, dan sempat membuat mobil ini terbakar. Jadi seluruh penumpangnya ini meninggal, dan dalam posisi yang terbakar, gosong semua. Nah, memang ini pengakuan Pak Ijo sendiri. Setiap melewati TKP kecelakaan itu, dia ini selalu merasakan merinding karena waktu itu hanya selang beberapa hari dan mobil bekas kecelakaan ini belum diangkut, belum ditowing. Nah, sebelum-sebelumnya ketika kecelakaan itu terjadi, dia juga sempat dapat video kecelakaan itu secara jelas. Nggak tahu sumbernya dari siapa, di-share di grup oleh salah satu temannya di grup travel itu. Jadi di sini Pak Ijo itu sempat ngelihat jelas kondisi-kondisi korban kecelakaan tersebut. Semua korban ini dalam keadaan kosong dan badannya itu kaku. Nah, jadi singkatnya ketika Pak Ijo lewat TKP-nya itu, mobil ini masih belum diangkut. Kondisi kecelakaan ini benar-benar tragis dan masih tercium bau gosong lah di sana. Jadi memang Pak Ijo ini mengaku sebelum-sebelumnya dia itu nggak pernah ngelihat makhluk halus atau hal-hal horor. Dia nggak pernah lah mengalami hal-hal semacam itu. Nah, beberapa hari setelahnya, Pak Ijo itu ngantar penumpang lagi. Pada waktu itu penumpangnya ini cuma 2 orang. Jadi mereka 2 orang ini charter mobil dan minta diantar menuju ke Morowali. Dalam perjalanan itu 2 orang penumpang ini tidur, kelihatan dari spion tengah. Dan sampai pada satu titik, ada 1 orang penumpang yang kebangun dan minta berhenti. Dia nggak bisa nahan, pengen buang air kecil. Pak Ijo pun akhirnya dengan spontan langsung memberhentikan mobilnya persis di pinggir jalan. Terus penumpang ini langsung buru-buru turun dari mobil, dia langsung minggir. Dia kencing di sana. Nah, pas penumpang ini turun, barulah Pak Ijo ingat, waduh, ini kan persis di belakang mobil itu, ini adalah TKP kecelakaan mobil yang kebakar. Dan masih kelihatan mobil yang kebakar itu masih di sana. Karena tadi memang Pak Ijo ini memberhentikan mobilnya itu secara spontan. Dia nggak mikir lebih dulu bahwa dia berhenti persis di sebelah TKP kecelakaan. Dia biarin lah, dia nggak mau membuat penumpangnya ini khawatir. Mungkin bisa jadi 2 penumpang ini mereka nggak tahu kecelakaan tersebut. Karena kondisi di sana itu juga gelap. Jadi kemungkinan 2 orang penumpang itu nggak melihat mobil yang terbakar itu. Nah, singkatnya, Pak Ijo pun berpikir, ya udahlah, semoga nggak ada apa-apalah. Toh juga kencingnya agak jauh juga dari sana. Nah, singkatnya penumpang tadi ini pun naik lagi setelah dia kencing. Pak Ijo pun melanjutkan perjalanan. Mobil ini jalan belum sampai 600 meter, tiba-tiba mesin mobil itu mengeluarkan suara. Kayak mesin mobil ini memang ada gangguan. Ini persis banget kayak mobil yang kehabisan bensin. Jadi berat banget rasanya. Nah, di situ otomatis Pak Ijo langsung ngelihat ke lampu indikator bensin. Bensin masih aman waktu itu, aman banget, masih full. Dan kalau soal servis dan lain-lain, mobil travel ini selalu rutin servisnya. Ganti oli rutin dan check up mesin itu selalu diadakan secara rutin. Ketika sebelum dipakai perjalanan menuju ke Morowali atau sebaliknya, mobil ini pasti dicek. Nah, dari situlah ketika mobil ini dipaksa jalan oleh Pak Ijo, tiba-tiba pas di tanjakan,
mobil ini benar-benar mati total. Sampai penumpang yang di belakang itu kaget. Loh, kenapa mas? Nah, Pak Ijo bilang, bentar pak, ini nggak tahu ini tiba-tiba mesinnya kok mati. Saya cek dulu ya pak. Terus Pak Ijo ini turun dari mobil, dia buka kap mesin. Dilihat mesin semua tuh dalam keadaan normal, nggak ada gangguan apapun. Jadi akhirnya di situ Pak Ijo langsung ambil HP. Nah, rencananya Pak Ijo ini mau ngabari orang-orang travel. Lah kok ternyata sinyal ini susah. Nggak ada sinyal sama sekali. Bingung lah mulai si Pak Ijo ini. Dan masih dicoba terus, ditelepon oleh Pak Ijo sambil dia ngecek mesin itu. Akhirnya, ketika dia sudah benar-benar susah dapetin sinyal, dia nggak bisa ngabari teman-temannya, dia sampaikan ke dua orang penumpangnya itu, Pak, mohon maaf ya, ini ditunggu sebentar ya, ini saya masih nunggu teman dari travel yang bisa bantu. Ini mesin saya ini mati. Tapi saya nggak tahu kenapa. Karena semua sudah saya cek itu aman. Sabar sebentar ya Pak. Nah, terus setelah menyampaikan hal ini, Pak Ijo ngecek mesin lagi. Dia masih penasaran. Dia coba lihat lagi secara detail. Dia teliti mungkin ada kabel-kabel yang lepas atau selang-selang yang lepas. Dan pas ngecek ini, tiba-tiba dia dengar ada suara orang minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Nah, Pak Ijo ini heran. Karena apa? Karena di daerah ini itu nggak ada perkampungan. Nggak ada rumah sama sekali. Yang ada itu ya cuma tebing, jurang-jurang kecil lah. Pokoknya sepi, nggak ada apapun di sana. Jadi dari situ Pak Ijo ini abaikan. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa dia ini nggak pernah mengalami hal-hal yang horor. Kalaupun Pak Ijo mengalami hal-hal yang ganjil semacam itu, dia selalu tetap berpikiran positif. Jadi dia cuma mikir mungkin itu tadi suara orang yang kebawa angin atau gimana. Jadi dia tetap berpikir positif. Nah, nggak lama kemudian, dua orang penumpang yang tadinya ada di dalam mobil ini turun. Dia tanya ke Pak Ijo, Mas, tadi saya dengar kok ada yang minta tolong ya Mas. Nah, ternyata Pak Ijo baru berpikir loh, ternyata dua orang penumpang ini juga ngomong hal yang sama. Berarti dua orang penumpangnya ini juga dengar kalau ada orang minta tolong. Nah, dari situlah akhirnya Pak Ijo ini bilang, oh ya Pak, saya juga dengar soalnya, saya lihat dulu ya Pak, siapa tahu ada orang. Akhirnya Pak Ijo ini pun jalan, dia menyusuri jalan yang gelap dan sepi itu mencari sumber suara. Jujur waktu itu Pak Ijo ini sama sekali nggak kepikiran apakah ini suara makhluk halus, dia nggak kepikiran itu. Dan dia nggak takut dengan hal-hal seperti itu, tapi yang dia pikirkan, jangan-jangan ini ada pembegal yang sengaja menjebak Pak Ijo. Jadi dia mulai berpikir ketakutannya itu jangan-jangan ini begal. Sengaja membuat mobil Pak Ijo ini berhenti atau mogok. Terus dia sengaja dipaksa turun dari mobil, kemudian mobilnya ini dibawa lari. Nah, ketika Pak Ijo ini jalan, dia mencoba mencari suara orang minta tolong, ternyata nggak ada. Jadi dari situlah ketika Pak Ijo ngelihat bekas mobil yang terbakar itu, dia tiba-tiba merinding. Akhirnya dia kembali lagi ke mobil, dia bilang ke penumpang-penumpangnya, itu Pak, saya tadi sudah ke sana cari, ternyata nggak ada suara orang minta tolong kok Pak. Oh ya sudah, mungkin saya juga dengar-dengar. Akhirnya setelah mereka memastikan bahwa suara-suara ini sudah nggak terdengar lagi, penumpang-penumpang ini tanya, terus ini gimana Mas mobilnya Mas? Ini Pak, ini saya mau cek lagi Pak. Pak Ijo ngecek lagi mobilnya dan dipastikan semuanya itu normal, nggak ada yang aneh. Dia sempat mikir ini apa mungkin karena mobil ini juga butuh istirahat. Karena waktu itu dari Palu menuju ke Morowali menjemput dua penumpangnya dan balik lagi ke Palu, mobil ini memang belum istirahat sama sekali, belum berhenti. Dia sempat berpikir mungkin karena mesinnya ini terlalu panas. Ya sudahlah, karena ini mobil sudah berhenti, sudah mati sekitar 15 menitan, dia coba lagi nyalakan mesin mobilnya, ternyata bisa nyala. Senenglah akhirnya Pak Ijo dan dua orang penumpangnya, mobil pun lanjut jalan. Nah, karena ini posisinya itu masih jalan yang menanjak, mobil itu memang terasa berat, dan ini nggak biasanya seperti itu. Rute ini sering dilewati oleh Pak Ijo bersama supir utama. Tapi Pak Ijo ketika melewati tanjakan ini, mobil yang mereka tumpangi itu ya biasa aja, jadi nggak berat sama sekali. Tapi waktu itu kok rasanya berat banget. Pak Ijo ini ingat, dia pernah mendampingi supir utama
membawa 2 buah motor dan juga 3 orang penumpang dalam mobil. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya, Pak Ijo ini memang sering mengangkut motor dimasukkan dalam mobil jenis Xenia atau Avanza itu, dan juga ngangkut penumpang. Jadi di sana sudah biasa hal ini. Dan waktu itu Pak Ijo ingat, dia pernah mendampingi sopir utama ngangkut 2 motor dan juga 3 orang penumpang. Ketika ada di tanjakan, mobil juga biasa-biasa aja, jadi nggak mengalami berat sama sekali. Tapi waktu itu Pak Ijo jadi mikir, ini penumpang cuma 2, nggak ngangkut apapun, tapi kok mobil rasanya berat banget. Akhirnya dari situ Pak Ijo cuma berpikir, ini mungkin masih efek mesin yang tadi, mesinnya masih panas, jadi rasanya berat. Nah, dipaksakan terus oleh Pak Ijo, mobil terus jalan, dan jalannya itu ngos-ngosan. Di sini akhirnya penumpang sempat tanya, Mas, ini kok kayaknya mobilnya berat banget ya? Ini apa kuat naik ini, Mas? Nah, Pak Ijo bilang, kuat kok, Pak. Tenang aja, Pak. Ini nggak biasanya kok, Pak, kayak gini, Pak. Nah, akhirnya dari situ Pak Ijo berhenti. Ketika ada jalan yang agak enak, dia berhenti, dia cek lagi ke belakang, mungkin ada benda yang nyangkut atau apa. Ketika dicek oleh Pak Ijo, ternyata nggak ada apapun. Normal, kondisi mobil ini normal. Dia sendiri juga sama sekali nggak kepikiran tentang hal-hal mistis atau hal-hal gaib. Nah, akhirnya dia lanjutkan jalan lagi. Seberapa detik dia jalan, Pak Ijo ini sempat ngelihat di spion tengah. Pas di jok belakang itu dia ngelihat ada sosok laki-laki yang duduk. Dan itu dilihat jelas oleh Pak Ijo. Karena dia sebelum-sebelumnya nggak pernah mengalami hal-hal mistis atau horor. Kaget bener waktu itu Pak Ijo. Dia sempat mikir gini, ini cuma halusinasi, ini cuma halusinasi. Tapi ketika dia ngelihat lagi ke spion tengah, dia perhatikan memang benar ada sosok laki-laki yang duduk di jok belakang. Nah, dari situ akhirnya Pak Ijo nggak lihat lagi ke spion tengah, dia lanjutkan lihat ke jalan. Tiba-tiba pas dia ngelihat lagi ke spion tengah, sosok yang tadi ada di jok belakang itu sudah nggak terlihat lagi. Nah, Pak Ijo pun konsen lagi, dia fokus ke jalan. Nah, tiba-tiba nggak lama kemudian, Pak Ijo itu ngelihat ke spion tengah lagi. Disitulah dia ngelihat sosok yang tadi duduk di jok belakang ini tiba-tiba sudah duduk di jok tengah dan duduk persis di tengah-tengah 2 orang penumpangnya. Kagetlah Pak Ijo. Akhirnya dia terpaksa sempat noleh ke belakang. Dan waktu Pak Ijo ini noleh ke belakang, sosok ini sudah nggak ada lagi. Tapi 2 orang penumpangnya ini kaget, tanya ke Pak Ijo, kenapa Mas? Oh enggak Pak, saya kira bapak-bapak tadi ini ada yang pindah duduk ke tengah. Oh enggak Mas, dari tadi kami ya di pinggir-pinggir ini, sandar di jendela ini loh Mas. Oh ya sudah Pak, maaf Pak. Nah, mobil ini masih dalam keadaan yang berat. Ngeden lah pokoknya, jalannya itu ngeden banget. Terus nggak lama setelah itu Pak Ijo ini ngelihat lagi di kaca spion tengah, sosok ini muncul lagi. Jadi dari sinilah Pak Ijo mulai ngelihat dengan jelas, jadi sosok wajahnya itu gosong. Hancur lah pokoknya, nggak terlalu jelas. Bersamaan dengan itu tercium bau gosong yang benar-benar menyengat. Barulah di sini Pak Ijo ingat-ingat lagi, ini jangan-jangan kejadian yang tadi dia lakukan ketika penumpangnya ini turun dan kencing di TKP kecelakaan. Inilah yang membuat sosok ini ngikut di mobilnya Pak Ijo. Jadi dari situ Pak Ijo mulai merinding. Ini pasti ada hubungannya dengan penumpang yang kencing di TKP kecelakaan itu. Dia lihat lagi di spion tengah. Sosok ini masih duduk di jok belakang. Jadi posisinya itu diam. Matanya terus menatap ke arah depan. Nah, untuk kedua kalinya Pak Ijo ngelihat lagi dari spion. Ini sosoknya laki-laki. Rambutnya itu sudah kebakar habis, gosong hitam. Akhirnya dari situ Pak Ijo ini diam. Dia merinding, nggak bisa gerak sama sekali. Nah, Pak Ijo ini nggak mau terlihat takut. Karena nanti penumpangnya malah semakin takut kalau ngelihat Pak Ijo ini takut. Jadi dia cuma diam sambil terus membacakan surat-surat pendek dan juga ayat kursi. Dia baca sebisanya. Dan dia sempat mikir, untung ini ada 2 penumpang. Kalau saja dia sendirian, pasti dia sudah takut. Tapi karena dia juga bawa 2 penumpang, si Pak Ijo ini agak tenang. Nah, nggak lama setelah itu dia ngelihat lagi ke kaca spion, sosok ini sudah nggak ada lagi. Langsunglah mobil ini bisa digas dengan cepat. Mobil itu normal lagi. Dia lanjutkan mobilnya itu sampai kecepatan sekitar 80, 100, 80, 100. Karena dia ngejar supaya pagi harus sampai di tujuan. Nah, singkatnya sampailah
dia di tujuan. Ini pagi sekitar jam 7-an. Setelah dia setoran uang, Pak Ijo langsung mandi, makan, dan dia langsung istirahat di mes. Nah, pas dia tidur inilah Pak Ijo itu mimpi. Posisinya waktu itu dia ini lagi bawa mobil, dia juga bawa penumpang. Tiba-tiba Pak Ijo ini mengalami kecelakaan. Terus mobilnya itu nabrak sesuatu sampai mobilnya ini benar-benar kebakar ludes. Untungnya waktu itu Pak Ijo ini sempat menyelamatkan diri. Dia sempat keluar dari mobil dan dia ngelihat mobilnya ini terbakar parah. Bahkan waktu itu Pak Ijo sempat ngelihat penumpang-penumpang yang ada di dalam ini sudah kebakar semua. Jadi dia nangis histeris, dia bingung, dia lari ke sini ke sana, dia mau nyari air nggak ada, cari sungai nggak ada. Dia bingung. Dia lihat, dicek HP-nya, dia nggak bawa HP. Jadi waktu itu Pak Ijo ini teriak-teriak histeris minta tolong, tapi nggak ada satupun orang yang dengar. Sedangkan penumpang-penumpang Pak Ijo yang ada di dalam ini nggak selamat semua. Mereka semua terbakar dan badan mereka ini gosong semua, hitam. Nah, dari situlah si Pak Ijo ini sempat beberapa jam nunggu di sana sambil terus menangis ngelihat mobil yang kebakar. Nggak lama setelah itu api ini mulai padam. Dan akhirnya benar-benar nggak ada api sama sekali. Pak Ijo mendekat ke arah mobil itu, dia ngelihat penumpang-penumpang yang ada di sana ini semuanya hangus. Badannya itu kaku, hitam gosong dan tercium bau gosong yang menyengat. Di mimpi itu Pak Ijo ini cuma bisa nangis sejadi-jadinya. Dan setelah mengalami mimpi ini, Pak Ijo itu kebangun. Barulah dia berdoa, ya Allah, naudzubillah, jangan sampai ada kejadian kayak gini. Mimpinya itu berasa seperti nyata. Dan ini membuat Pak Ijo itu ngerasa aneh. Kenapa kok dia mimpi yang benar-benar kejadiannya itu seperti nyata. Benar-benar kayak Pak Ijo mengalami kecelakaan itu sendiri. Dan pas dia bangun, itu sekitar jam 10 malam. Kondisi mes ini waktu itu, kondisi listriknya ini mati. Jadi lampu mati. Terus tiba-tiba dia ngelihat ada orang di balik jendela. Sosok orang ini samar-samar. Tiba-tiba sosok ini manggil Pak Ijo. Mas. Nah, awalnya Pak Ijo mengira ini mungkin anak-anak mes yang mau ngabari ke Pak Ijo kalau ada penumpang atau kalau ada apa misalnya. Nah, jadi pas Pak Ijo ini ngelihat ke depan, ternyata nggak ada orang. Langsunglah di situ Pak Ijo ingat tentang mimpinya. Ini apa ada hubungannya antara mimpinya itu sama dia yang sempat nurunin penumpang di TKP kecelakaan ini. Nah, akhirnya dari situ Pak Ijo ini berbaring lagi. Karena kondisi lampu mati, dia berbaring lagi ke tempat tidur. Terus nggak lama setelah itu, dia ngerasa antara sadar dan nggak sadar, badannya ini kaku. Bener-bener nggak bisa gerak sama sekali. Terus pintu kamar itu tiba-tiba kebuka sendiri. Krek. Disitulah Pak Ijo ngelihat ada sosok laki-laki, rambutnya ini sudah habis kebakar, badannya ini pun juga gosong. Nah, ini sosok yang pernah dilihat Pak Ijo waktu di mobil. Waktu itu ketika Pak Ijo ngelihat di spion tengah. Nah, jadi sosok ini datang ke tempat Pak Ijo, dia itu penampakannya benar-benar serem. Semua tubuhnya itu gosong, hitam, dan tercium bau gosong. Nah, si sosok ini tiba-tiba bilang, suaranya itu menggema pokoknya. Mas, kenapa kok kamu kencing di situ, Mas? Harusnya kan kamu permisi lebih dulu, Mas. Memang jasadku ini sudah dikuburkan. Tapi arwahku itu kan masih di situ, Mas. Aku ini sekarang tinggalnya di situ, Mas. Nah, seketika itu juga ketika mendengar sosok ini bicara, bau gosong itu tiba-tiba tercium lebih menyengat lagi. Dan baunya itu tiba-tiba berubah jadi busuk. Nah, setelah itu sosok ini kayak melayang. Terus Pak Ijo itu ngerasa kayak sosok ini mukul Pak Ijo. Dan pukulannya itu keras banget sampai Pak Ijo ini nggak sadarkan diri. Dia pingsan waktu itu. Dan bangun-bangun, ketika bangun Pak Ijo ngelihat dia sudah dikelilingi oleh teman-temannya. Teman-teman dari travel itu. Nah, menurut pengakuan dari teman-temannya Pak Ijo, si Pak Ijo ini sudah tidur seharian. Sempat waktu itu dibangunin oleh Mas Iwan untuk makan, tapi Pak Ijo ini nggak bangun-bangun. Intinya sudah banyak lah teman-teman Pak Ijo yang membangunkan Pak Ijo, tapi dia nggak bangun-bangun. Terus setelah itu Pak Ijo coba duduk, tapi rasanya itu berat banget. Dari sinilah kemudian Pak Ijo cerita ke Mas Iwan tentang mimpi yang dialami, dan
dia juga cerita, ketika waktu itu dia sempat menurunkan penumpang dan penumpangnya ini kencing persis di lokasi bekas kecelakaan. Nah, dari situlah kemudian Mas Iwan ini ketika mendengar cerita Pak Ijo, Mas Iwan tentu langsung menyalahkan Pak Ijo. Kamu itu Jo, kamu kan sudah tahu daerah itu kan angker. Bahkan sebelum ada kecelakaan ini, teman-teman kan sudah bilang daerah itu angker. Apalagi setelah kejadian kecelakaan itu. Lah kok kamu berani-beraninya nurunin penumpang di sana, apalagi penumpangmu itu kencing di situ. Nah, disinilah Pak Ijo bilang, iya Mas, aku sendiri juga awalnya nggak tahu Mas kalau kita itu berhenti di dekat TKP kecelakaan itu Mas. Nah, setelah itu akhirnya Pak Ijo ini diajak keluar cari makan. Dan setelah kejadian itu, Pak Ijo ini sering didatengin oleh sosok ini, sosok gosong tersebut. Dia sendiri juga waktu itu masih belum bisa narik karena badan juga masih capek, sering sakit. Akhirnya setelah 5 hari, barulah Pak Ijo ini narik lagi. Tapi sebelum dia narik, dia dapat pesan dari Mas Iwan. Mas Iwan ini bilang ke Pak Ijo, Jo, nanti kalau kamu sampai di lokasi TKP itu, kamu sempetin lah berhenti sebentar, kamu turun. Di situ kamu doakan arwah-arwah korban kecelakaan, termasuk kamu juga harus minta maaf, Jo. Kamu bilang kamu nggak sengaja dan kamu nggak niat ganggu. Bacain aja lah Al-Fatihah atau surat-surat pendek atau Yasin lah sebisamu lah Jo. Pak Ijo pun mengiyakan. Akhirnya berangkatlah waktu itu Pak Ijo ngantar penumpang. Dan dalam perjalanan semua penumpangnya ini tidur. Jadi pas melewati TKP kecelakaan itu kondisinya sekitar jam 4 subuh. Waktu itu kondisinya masih gelap. Pak Ijo lihat lagi penumpang-penumpangnya, ternyata mereka semua masih tidur. Jadi akhirnya Pak Ijo berhenti persis di lokasi kecelakaan itu, dan disinilah Pak Ijo itu jadi ingat, ternyata pas waktu dia berhenti menurunkan penumpang untuk kencing itu, ternyata memang Pak Ijo ini berhentinya persis di sebelah TKP kecelakaan tersebut. Jadi akhirnya Pak Ijo pun turun, dia mendekat ke lokasi TKP kecelakaan itu, mulailah di situ Pak Ijo baca doa dan kirim doa untuk para korban. Sekaligus dia juga minta maaf dalam kesempatan ini, dan belum selesai dia berdoa, tiba-tiba ada angin itu kencang banget, dan rasanya itu dingin banget. Bersamaan dengan itu muncul sosok hitam. Sosok laki-laki ini dia berdiri terus jalan, mendekat terus ke arah Pak Ijo. Nah, sosoknya ini masih berwujud manusia, tapi wajahnya sudah hancur dan rambutnya sudah habis, gosong semua dan tercium bau gosong yang sangat menyengat. Nah, tiba-tiba sosok tersebut ini ngomong ke Pak Ijo, tapi dengan bahasa asli sana. Bahasa yang Pak Ijo sendiri juga nggak ngerti artinya apa. Dan nggak lama setelah sosok ini ngomong, Pak Ijo pun pingsan karena dia nggak bisa nahan lagi ketakutannya itu. Dia akhirnya dibangunkan oleh penumpangnya. Jadi penumpang Pak Ijo ini turun dari mobil itu sekitar jam 7 pagi. Penumpang-penumpang ini juga heran awalnya. Ini kita berhenti di mana? Terus kok supirnya nggak ada? Pas mereka turun, mereka ngelihat Pak Ijo ini sudah tergeletak di jalan. Dibangunkanlah oleh penumpang-penumpangnya, terus mereka tanya ke Pak Ijo, Mas, kenapa kok tidur di sini? Nah, kepala Pak Ijo itu sakit banget waktu itu, berat banget lah badannya. Nah, penumpang ini sempat tanya, Mas, ini bisa nggak bawa mobilnya? Kalau masih nggak bisa, nggak apa-apa, biar kita yang gantiin nyupir. Oh, bisa kok Pak, nggak apa-apa Pak. Akhirnya perjalanan ini pun dilanjutkan lagi. Dan alhamdulillah sampai tujuan dengan selamat, meskipun terlambat juga lumayan lama. Nah, setelah pengantaran itu, Pak Ijo balik lagi ke agen travel. Kondisi kepala Pak Ijo ini masih berat. Tapi dia paksakan supaya bisa sampai di mes. Dan sampai di mes dia langsung istirahat. Nah, pas dia berbaring, tiba-tiba Pak Ijo ini mengalami situasi yang sama seperti sebelumnya. Dia nggak bisa gerak lagi. Tiba-tiba dia ngelihat lagi sosok laki-laki yang tubuhnya gosong ini. Dia datang lagi. Terakhir kali Pak Ijo ingat ketika ketemu sosok ini, sosok tersebut itu mukul Pak Ijo sampai dia pingsan. Jadi Pak Ijo sempat takut ngelihat sosok ini. Sosoknya itu sudah gosong, hitam, dan tercium bau gosong yang menyengat banget. Tapi waktu itu ternyata sosok tersebut ini cuma melotot ke arah Pak Ijo. Setelah itu barulah Pak Ijo ini sadar. Nggak lama dia lanjutkan tidur lagi. Nah, pagi harinya ada pengantaran penumpang. Dia jemput penumpang untuk balik ke Palu. Muatannya itu ada 3 orang penumpang dan 1 buah motor.
Nah, dalam perjalanan itu, pas begitu sampai di lokasi kecelakaan, Pak Ijo ini kaget. Tiba-tiba Pak Ijo itu ngelihat ada orang yang nyebrang jalan. Orang ini nyebrang jalan itu tanpa nengok kanan kiri. Ya wis kayak jalan biasa. Akhirnya karena Pak Ijo ini kaget, dia langsung banting setir ke kiri. Bemper mobil bagian depan itu peyok dan penumpang di belakang itu kaget semua. Nah, untungnya kecelakaan ini nggak terlalu parah. Terus penumpang-penumpang ini semuanya tanya, kenapa mas tadi mas? Nah, supaya penumpang itu nggak panik, Pak Ijo cuma bilang ke para penumpang itu, anu Pak, maaf ya, saya tadi sempat ngelamun sebentar. Terus mobilnya ini terprosok ke kiri. Nah, padahal sebenarnya Pak Ijo itu ngelihat jelas ada orang nyebrang. Dan dia berusaha menghindari sosok yang nyebrang tadi, banting mobil ke kiri. Di situ Pak Ijo juga bersyukur karena jalan ini sudah ada pembatas jalannya. Kalau semisal nggak ada pembatas jalan, sudah pasti semua penumpang dan Pak Ijo sendiri akan masuk dalam jurang. Jadi waktu itu penumpang yang ibu-ibu ini tanya, terus ini gimana mas? Apa bisa lanjut jalan mas? Oh bisa bu, kita lanjut jalan bu, nggak usah khawatir. Nah singkatnya sampailah di tujuan, penumpang sudah diantar ke lokasi tujuan, Pak Ijo langsung ke bengkel servis. Dia serviskan mobilnya, untung di bengkel itu ada spare part yang dia butuhkan. Singkatnya dia balik lagi ke mes, dia cerita semua kejadian yang dialami ke teman-temannya termasuk juga ke Mas Iwan. Jadi sampai hari ini teman-teman, Mas Paijo itu masih bawa mobil dengan rute yang sama, yaitu dari Palu ke Morowali dan begitu juga sebaliknya, dari Morowali ke Palu. Dan setiap kali melewati lokasi itu, pasti dia mencium bau gosong yang benar-benar menyengat. Meskipun kondisi jendela mobil dalam keadaan tertutup, tapi pasti dia bisa nyium bau gosong itu. Dan lama-lama hal ini juga jadi biasa bagi Pak Ijo. Mau nggak mau dia harus lewat jalan itu dan dia pun harus membiasakan diri dengan hal ini. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mas Paijo di Kembara Sunyi dan semoga kisah Mas Paijo ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.